Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita bergabung bersama analis RHB Sekuritas, ada Mas Andre Benas. Selamat pagi, Mas Andre. Pagi. Ya, tampaknya pada pagi hari ini indeks kita melanjutkan pelemahannya. Apakah ini memang secara teknikal kita belum stabil atau ada sentimen-sentimen yang mempengaruhi? Kalau kita lihat perdagangan dari global market kemarin malam, sebenarnya memang belum ada banyak katalis positif global ya. Jadi kalau kita perhatikan memang dari US 10-year yield-nya juga sebenarnya masih cukup tinggi. Kemudian juga dolar indeksnya juga belum terlalu melemah. Itu mungkin untuk sentimen di Indonesia pun juga katanya ini menunggu laporan keuangan kinerja first quarter ya. Jadi mulai minggu ini kan sudah mulai ada beberapa sektor seperti sektor perbankan yang akan mulai melaporkan laporan keuangannya. Jadi kelihatannya memang market masih menunggu beberapa mungkin event ya. Jadi mungkin dari perbankan punya kinerja, kemudian juga ekspektasi dari GDP growth yang kemungkinan besar mungkin dalam waktu dekat juga mungkin akan diumumkan. Jadi kelihatannya memang saat ini menurut saya market masih indecisive ya. Jadi dan secara teknikal pun kita lihat volume perdagangan kan juga dalam dua bulan belakangan ini kan memang ada penurunan ya. Satu mungkin karena foreign outflow, kemudian juga dari partisipasi retail investor yang agak berkurang mungkin. Jadi kelihatannya penyebab marketnya agak sedikit sideways belakangan ini karena beberapa hal tersebut. Baik, apakah ini artinya akan sulit bagi IHSG bertahan di level 6.000 untuk hari ini, Mas Andre? Kalau saya perhatikan memang sebenarnya IHSG rentannya masih di 5.900 sampai 6.000 dan memang belum ada sentimen positif. Cuman kalau kita mungkin analisa dalam mungkin seminggu perdagangan terakhir, sebenarnya market kita sudah mulai rebound dari titik terendahnya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang fundamental kan sebenarnya fundamental ekonomi kita di first quarter 2021 sebenarnya jauh lebih bagus ya dibandingin dengan tahun lalu. Jadi secara fundamental sih mestinya di level segini bisa saya bilang sebagai support ya. Cuman memang market ini masih menunggu katalis untuk bergerak lebih positif lagi. Ya, nah itu untuk kuartal pertama diprediksi untuk pertumbuhan ekonomi kita masih di level negatif. Nah sebenarnya bagaimana pasar merespon hal ini? Sebenarnya untuk first quarter 2021 mungkin agak sedikit negatif ya, karena kan kalau kita lihat tahun lalu memang di Januari dan Februari 2020 kan belum terjadi COVID ya, sedangkan posisi sekarang di 2021 Januari Februari masih dibilang sebenarnya kita masih dalam pandemi ya. Cuman memang positifnya di first quarter 2021 ini banyak harga komoditas yang cukup naik, jadi sebenarnya itu positif sentimen. Dan kalau kita lihat trade balance kan sebenarnya memang ekspor kita di first quarter 2021 ini meningkat karena harga komoditas ya. Cuman kelihatannya market sebenarnya udah mengekspektasi bahwa first quarter 2021 ini masih negatif, tinggal seberapa dalam aja. Jadi saya cukup yakin mungkin angka Januari Februari angkanya tidak terlalu bagus, tapi kalau kita lihat dari bulan Maret kan sebenarnya gampang sekali ya. Kita lihat mungkin di jalan sudah macet, kemudian juga kantor sudah mungkin 40% kapasitas. Jadi katanya sebenarnya GDP di first quarter ini mungkin dibantu di angka di bulan Maret. Ya, sudah ada tampak pemulihan dari aktivitas ekonomi juga sudah mulai membaik begitu ya Mas Andre. Nah ini ada beberapa fenomena yang terjadi, yaitu investor retail ini lari ke kripto. Apakah ini juga berpengaruh ke indeks kita? Ya itu saya juga merasa mungkin untuk beberapa partisipasi retail ya, terutama di bursa saham ini juga pindah ke kripto. Mungkin kalau kita trace back mungkin di Januari Februari, mungkin di Januari banyak partisipasi retail yang cukup tinggi di saham-saham metal mining, kemudian marketnya collapse. Nah hal ini yang menyebabkan juga mungkin beberapa besar dari investor retail juga mulai memindahkan uangnya ke kripto. Namun hal ini tidak terjadi hanya di Indonesia saja ya. Jadi bisa dilihat ini mungkin global trend, karena kalau di US pun juga sebenarnya performance indeksnya dari Januari sampai Maret pun juga
tidak secemerlang posisinya di fourth quarter. Dan hal ini saya rasa juga disebabkan oleh pasar kripto yang outperform dari pasar saham di first quarter 2021. Jadi saya lihat memang mungkin ada beberapa partisipan yang kurang ya. Cuman untuk impact-nya kita mesti lihat detailnya lebih jauh. Baik, harusnya tidak begitu berpengaruh ya. Untuk putusan dari Dewan Gubernur Bank Indonesia, ini prediksi Anda seperti apa, Mas Andre? Untuk dari keputusan Gubernur Bank Sentral Indonesia katanya akan tetap di-maintain ya. Jadi kalau kita lihat memang dari beberapa ekonomis ekspektasinya memang tetap di-maintain untuk suku bunga, karena kan waktu itu BI sudah cut rate mungkin di awal tahun. Kelihatannya juga ekonominya no need stimulus ya, maksud saya not in a position to rush kayak any kebijakan moneter atau fiskal gitu. Jadi saya lihat memang pemerintah lebih fokus dalam distribusi rollout, dan kelihatannya juga secara pertumbuhan pinjaman kemungkinan besar di bulan Maret ini kan sudah mulai pick up ya. Jadi saya rasa mungkin bulan ini masih ditahan dulu ya. Jadi mungkin mesti lihat dulu 1-2 bulan ke depan apakah appetite-nya juga secara pertumbuhan pinjaman makin tinggi atau enggak. Dan kebetulan juga kan udah mulai memasuki bulan puasa ya. Jadi menurut saya not in a rush for BI untuk memaksakan kebijakan moneter yang mungkin terlalu agresif atau terlalu dovish untuk saat ini. Bukannya kalau misalnya diturunkan kembali itu akan menguntungkan, Mas Andre? Betul, menguntungkan. Cuman kan di satu sisi kalau misalnya kondisi suku bunga Amerika Serikat yang saat ini juga masih tinggi, kemudian BI memutuskan untuk menurunkan suku bunga lagi, yang terjadi adalah nanti spread antara timbal obligasi Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin tinggi gitu. Jadi banyak alasan untuk investor asing ya nanti untuk kabur gitu. Jadi karena kan kalau dipikir-pikir kan sebenarnya secara ekonomi di developed market ekonominya pertumbuhannya lebih bagus dibandingin dengan Indonesia. Nah kalau misalnya BI menurunkan suku bunga, berarti kan sebenarnya indikasi bahwa ekonomi di Indonesia ini kan sebenarnya kurang baik ya. Jadi kelihatannya mungkin BI akan menjaga-jaga mungkin persepsi investor gitu. Jadi saya rasa untuk saat ini mungkin BI belum menurunkan suku bunga. Baik, Mas Andre, kita masih akan melanjutkan di segmen berikutnya terkait dengan saham apa saja yang masih bisa dikoleksi oleh para investor hari ini. Pemirsa IDX Opening Bell akan kembali usai jeda.